Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Allahumma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi di mata pelajaran pendidikan akidah akhlak. Namun karena untuk semester ini sudah selesai materinya ya, jadi Ustazah akan isi dengan BTQ-nya ya. Kalian buka LKS BTQ di bab pertama, itu membaca huruf Al-Quran yang berharokat sukun. Nah, pasti kalian sudah pada tahu kan harokat itu sukun itu apa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja ya, Ustazah mulai materi hari ini. Pertama yaitu pengertian harokat sukun. Apa sih harokat sukun itu? Nah, harokat sukun adalah tanda bunyi pada kata yang dibaca mati dengan tanda seperti itu ya, lingkaran di atas huruf ya. Itu namanya harokat sukun. Nah, jika ada huruf berharokat sukun, maka itu hurufnya itu mati. Contoh ba berharokat sukun, maka ba itu mati ya. Kemudian membaca kata berharokat sukun. Nah, apabila ada huruf berharokat sukun, maka dibaca mati kecuali jatuh pada huruf ya atau wawu ya. Ya atau wawu itu nanti menjadi huruf mad ya. Dibacanya nanti panjang. Nah, kalian perhatikan contoh huruf berikut yang berharokat sukun dengan pendekatan bunyi yang sama di bawah ini ya. Nah, ada huruf tak sukun. Nah, pengucapan huruf dalam bahasa Latin itu bunyi S tipis ya. Makhorijul hurufnya, lidahnya itu pangkal lidah itu menempel ke gigi sa. Jadi jika disukun maka contoh misla ya, misla. Pangkal gigi menempel pangkal lidah menempel ke gigi misla. Jadi ada sedikit bunyi desisan ya, bunyi S tapi tipis ya, kayak ada desisan misla. Nah, kemudian sin sukun ya, tipis sekali dengan sa. Bunyi S seperti biasa ya. Husni contoh ya, husni. Nah, kemudian huruf shin ya, shin bersukun. Bunyi shinnya itu lebih tebal, S-nya itu lebih tebal, shin. Contoh rushdi ya. Kemudian shod bersukun ya. Bunyi S seperti biasa dengan suara mendesis. Shod bersukun, contohnya ashri ya. Jadi agak mulutnya itu agak memoncongkan bibir ya. Ashri ya, sedikit manyun ya, ashri. Seperti itu ya. Kemudian di halaman kedua ada hak sukun. Bunyi hak seperti biasa ya. Makhorijul hurufnya itu di di kerongkongan tapi di bawah ya. Jadi kayak ke dada. Lu, contoh lu ya. Lu. Kemudian hak sukun ya. Bunyi ha seperti mendesis dengan tekanan dari perut. Hak sukun ya. Hak. Masih makhorijul hurufnya di kerongkongan ya. Ini termasuk huruf halqi yang keluar dari kerongkongan. Contoh wahyu ya, tipis sekali hanya. Kemudian ada kho. Bunyi kho lebih mendesis dengan tekanan dari perut. Kho ya, termasuk huruf halqi kho yang keluarnya dari kerongkongan. Contoh yahsha. Kemudian huruf ghin. Bunyi G seperti bunyi H dengan tekanan dari perut. Ghin. Dari penggabungan antara G sama H ya. Ghin. Contoh laghwi ya, ada tekanan dari perut. Ya, kalian sambil dipraktekkan ya. Melihat video dari Ustazah sambil dipraktekkan. Kemudian tak sukun. Bunyi tak seperti biasa
ya, fathu, 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 ya. Kemudian to sukun, bunyi T tapi lebih ditekankan, to, ya. Contoh, qad'ai, contoh, ulangi, qad'ai, ya, termasuk huruf qalqalah, jadi harus mantul, qad'ai. Kemudian ada huruf dal sukun, bunyi D seperti biasa, ya, sidqu, ya, harus mantul karena termasuk huruf qalqalah, sidqu, sidqu. Kemudian zal, ya, ini makhorijul hurufnya seperti huruf sa, ya, pangkal lidah menempel ke, ya, gigi, ya, zal, zal. Bunyi Z seperti bunyi dal, ya, bunyinya lemah, ujung lidah menempel pada bawah gigi atas, zal. Contoh, nazri, nazri, ya, ada seperti desisan gitu, ya, seperti kita mengucapkan huruf ta tadi, nazri, nazri. Kemudian ada dod. Nah, dod. Nah, jika mengucapkan huruf dod itu lidahnya itu di dalam itu memutar ke ini, ya, pipi bagian dalam, ya, dod, ya, termasuk ini agak susah untuk mengucapkannya. Bunyi D seperti bunyi zal tapi lebih ditekan, qablu, maaf, qablu, ya, dod, qablu. Kemudian zo, bunyi Z seperti bunyi dod, ya, azmu, azmu, kayak bunyi dot tapi ada Z-nya, ya, ngazmu. Kemudian huruf kaf, bunyi K seperti biasa, contoh syukri, syukri, ya, syukri, ya. Kemudian huruf qaf sukun, ya, termasuk bunyi huruf qalqalah, bunyi K lebih ditekan, ya, K tapi lebih ditekan, contoh ngaqlu. Nah, karena huruf qalqalah itu di sukun berarti harus mantul, ngaqlu, ngaqlu. Kemudian ain, ya, makhorijul hurufnya di ini, ya, di tenggorokan, ya, ain, bukan ain, ya, ain. Bunyi, ya, seperti bunyi K dengan suara dari tenggorokan, bunyi A tapi seperti dari tenggorokan keluarnya, ain, contoh sa'du, sa'du. Kemudian hamzah sukun, bunyinya seperti bunyi K dengan bunyi tipis seperti ucapan bakso makmur. Nah, berarti bunyi seperti bunyi K tapi tipis, ro'fu, ro'fu. Kemudian mim sukun, bunyi M seperti biasa, gampang, ya, romza, romza. Kemudian ba sukun, bunyi B seperti biasa karena yang termasuk qalqalah, jadi bacanya itu mantul, abdu, abdu. Kemudian jim sukun, ya, bunyi J seperti biasa, termasuk huruf qalqalah, bunyinya harus mantul, fajri, fajri. Kemudian za, bunyi Z seperti biasa, rizqu, rizqu. Nun sukun, ya, bunyi N seperti biasa, anta, anta. Kemudian lam sukun, ya, bunyi L seperti biasa, contoh ilmu, ilmu. Kemudian ro sukun, bunyi R seperti biasa, contoh fardu, fardu. Fa sukun, ya, bunyinya itu F seperti biasa, contohnya syafra, syafra. Nah, itu bunyi-bunyi huruf hijaiyah. Kemudian kalian bisa praktekkan, ya. Bacalah kata-kata berharokat tanwin di bawah ini dengan benar. Kalian bisa baca dan mempraktekannya. Nah, itu bunyi-bunyi huruf yang berharokat sukun. Kalian perhatikan makhorijul hurufnya, ya, dengan benar, karena ketika kalian membaca dengan makhorijul huruf yang salah maka bisa merubah artinya, ya. Yang contoh ain, ya, ngaqlu. Nah, tapi kalian sering membacanya itu aklu, ya, aklu. Nah, itu kan
Kalau ngaqlu itu pakai ngain, tapi aqlu itu pakai alif ya, aqlu. Nah, itu bisa merubah makna dari kata tersebut. Kalian harus berhati-hati ketika membaca Al-Qur'an. Jangan terlalu cepat, harus tartil ya. Sesuai makhorijul hurufnya, sesuai kaidah tajwidnya. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini Ustazah isi dengan BTQ ya. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.